Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Rude Studio. Video ini kita akan bahas tentang perbandingan antara Canva dan AI ya teman-teman. Jadi memang sekarang itu Canva menjadi salah satu software desain yang paling banyak digunakan karena memang punya banyak keunggulan. Apakah kemudian mengalahkan AI sebagai salah satu software desain yang juga sudah terkenal di seluruh dunia? Ayo kita bahas sama-sama. Baik, jadi di sini ada beberapa variabel yang coba kita bandingkan antara Canva dan AI, dan nanti kita akan ambil kesimpulan sebenarnya rekomendasinya seperti apa untuk para desainer khususnya yang baru mulai ngedesain ya. Baik, yang pertama kita coba lihat dulu dari sisi skill teman-teman. Baiknya seorang pemula itu kita menggunakan software mana, apakah Canva atau AI. Nah, kalau dari sisi tools dan penggunaan, Canva ini memang sangat dan lebih cocok untuk para pemula. Bahkan emak-emak sekalipun menggunakan Canva yang memang notabene itu gaptek ya. Jadi pemula, siapapun orang yang baru mulai ngedesain, belum paham masalah alignment dan segala macam, itu dengan sangat mudah menguasai Canva. Sedangkan AI atau Adobe Illustrator memang kebanyakan digunakan oleh para profesional yang memang fitur-fiturnya, penggunaannya cukup kompleks dan memang agak ribet. Nah, jadi kalau untuk pemula ya sudah jelas ya, pada akhirnya Canva menjadi pilihan. Itu kalau kita lihat dari sisi skill. Walaupun sebenarnya pemula juga bisa belajar Adobe Illustrator, tapi kalau dibandingkan dengan Canva, pemula bisa lebih cepat belajar ya. Nah, perbandingan kedua itu waktu belajar. Sebagaimana yang udah kita bahas tadi. Karena fitur-fiturnya sederhana, Canva banyak sekali menyediakan template dan segala macamnya. Jadi waktu belajar untuk Canva itu cukup singkat dan memang nggak butuh waktu lama dibandingkan AI dengan segala macam fitur yang sebenarnya juga kalau bagi pemula itu nggak akan dipakai. Hanya beberapa fitur saja yang juga sudah saya jelaskan dalam berbagai tutorial di channel ini. Jadi perbandingan antara Canva dari sisi waktu belajar tentu akan sangat cepat ketika kita menggunakan Canva, dan teman-teman yang ingin menguasai AI sebenarnya juga bisa cepat, tapi kalau perbandingannya adalah Canva jauh lebih lama ya, karena untuk bisa belajar AI kita banyak harus mengerti tools-tools yang ada di fitur-fiturnya Adobe Illustrator. Itu kalau kita bandingkan dari sisi waktu belajar. Nah, berikutnya dari sisi alat ya teman-teman, misalnya dari device kita, Canva apakah bisa untuk beberapa laptop? Saya pikir cukup mumpuni untuk semua laptop dan semua level, baik dengan RAM yang 2 GB atau bahkan dengan yang lebih besar tentu saja. Jadi kalau kita pemula bahkan dengan HP sekalipun masih bisa menggunakan Canva. Jadi kita bisa ngedesain dengan Canva. Dan lagi-lagi ini memang kita ngelihat Adobe Illustrator juga harus butuh spek yang lumayan bagus untuk bisa berjalan dengan lancar dan mulus gitu ya. Saya kira dengan RAM 4 GB minimal, karena kalau di bawah itu agak sulit. Jadi kalau kita mau, bagi pemula khususnya, kalau memang punya device yang pas-pasan, untuk kita belajar AI agak-agak repot gitu, karena harus uh, spek yang lumayan, sedangkan Canva sendiri bahkan dengan HP pun bisa. Jadi lagi-lagi kalau kita mau bandingkan eh, penggunaan antara Canva dan AI, Canva untuk dari sisi device juga unggul ya. Nah, kemudian dari sisi waktu booting teman-teman. Jadi karena booting ini atau proses pembuka softwarenya, pembuka aplikasinya itu nggak butuh waktu lama. Apalagi kalau kita punya banyak file, itu kadang-kadang booting ini bikin repot ya. Makanya saya masukkan sebagai variabel pembanding. Jelas sekali kalau kita buka Canva, bahkan bukan software ya, dia masuk ke websitenya saja, itu kita bisa membukanya dengan cukup sangat cepat. Ya tergantung lagi-lagi kapasitas internetnya. Sedangkan AI,
itu memang agak lambat, apalagi dengan formasi beragam desain yang sudah ada dalam satu file, jadi agak-agak berat. Walaupun sebenarnya ini nggak bergantung juga sama internet, jadi teman-teman bisa buka walaupun tanpa internet ya di Adobe Illustrator. Jadi waktu booting juga akan mempengaruhi mood belajar kita. Tapi kalau kita mau pakai Canva bisa agak lebih cepat. AI sebenarnya ini tergantung lagi spek dari laptop yang sudah kita bahas sebelumnya. Makin tinggi laptop yang kita gunakan speknya, maka waktu bootingnya juga makin cepat. Tapi kalau misalnya speknya rada-rada kentang ya, otomatis juga akan lebih lambat. Tapi Canva saya pikir ini nggak terlalu berpengaruh pada waktu booting, asalkan koneksi internetnya bagus maka bootingnya juga cepat. Jadi dari sisi waktu booting, lagi-lagi AI memang agak terlambat di sini. Nah, dari sisi harga teman-teman, jadi bagi teman-teman yang memang ingin belajar desain dengan legal ya, bukan dengan software bajakan, ini adalah referensi yang saya ambil langsung dari masing-masing softwarenya. Sejak video ini saya buat, inilah harga yang lagi ada di dalam software tersebut. Bisa jadi teman-teman nonton pada waktu yang lain, bisa jadi waktu yang udah diupdate, ya bisa jadi beda ya. Tapi ini waktu ketika saya buat video ini harganya segini. Di Canva itu 769.000 per tahun. Sedangkan Adobe Illustrator untuk berlangganan di Adobe-nya sendiri itu 3.237.600 per tahun. Jadi jelas kalau Canva ini low budget untuk para pemula dan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, dan AI lagi-lagi memang agak berat dari sisi juga harga. Karena memang cukup mahal ya, setahun itu sampai 3.237.000. Ini luar biasa mahal jika dibandingkan dengan Canva yang hanya 700. Jadi teman-teman bisa lihat nih harga perbandingannya kalau dari sisi subscription-nya. Next. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya juga penting. Jadi kesimpulan sebenarnya ini slide terakhir ya. Perbedaannya adalah Canva ini lebih banyak fokus itu pada desain-desain layout ya. Misalnya dia pada desain brosur, desain feed Instagram, desain cover, macam-macam. Tapi basisnya adalah layout, teman-teman, bukan bagian shape. Oleh karena itu juga Canva terbatas pada penyediaan jasa. Walaupun jasa yang kalau kita pakai ini juga akan sangat luas, tapi nggak selengkap Adobe Illustrator. Misalnya gini, Canva itu dia menyediakan berbagai template yang sudah ada, baik dari icon, baik dari font, baik dari bahkan template itu sendiri ya, elemen-elemen desainnya itu sudah ada semuanya. Yang pasti kita tidak buat dari nol ya, karena kita juga cuman menggabung-gabungkan berbagai elemen yang sudah ada di Canva dan kita menjadikannya sebuah desain yang baru gitu. Jadi penyediaan jasanya juga hanya berkutat pada layout. Walaupun apakah dia bisa desain logo, bisa, tapi itu nggak menjadi fokus utamanya Canva, karena dia nggak bisa meng-create dari awal. Sedangkan AI Adobe Illustrator itu merangkum semua kemampuan desain, semua prospek desain yang ada ya. Misalnya gini, AI bisa ngedesain brosur, flyer, feed dan semuanya. AI juga bisa ngedesain logo yang dia dari nol. Jadi secara custom kita desain sendiri, kita sketsa sendiri, kemudian kita juga vektorin sendiri. Karena di situ ada fitur pen tool yang untuk yang saya update bahwa Canva itu saya pikir belum ada fitur pen toolnya. Yang membuat kalau dari sisi ini AI lah yang menang. Karena Adobe Illustrator bisa mewadahi semua elemen desain, baik dari yang bentuknya shape seperti logo, icon, juga termasuk flyer, feeds, dan bentuk-bentuk layout. Jadi AI bisa menggarap layout, bisa menggarap shape. Tapi Canva itu bisa menggarap layout, belum tentu bisa menggarap shape gitu ya.
Shape ini seperti yang saya bilang tadi, icon, logo, dan sebagainya. Jadi di kesimpulan pada slide terakhir ini, dari sisi penggunaan, maka para pemula harus berpikir dua kali ya. Atau harus berpikir dari awal, penggunaannya untuk apa? Kalau dari sisi penggunaannya untuk adalah menjual logo, menjual desain, bentuknya shape, seperti icon dan ilustrasi dan sebagainya, maka tidak bisa menggunakan Canva. Ya, karena sekali lagi Canva fokusnya pada layout, pada elemen-elemen desain yang sudah ada, sedangkan AI bisa semuanya. Tapi kalau fokusnya adalah memberikan jasa desain Instagram, desain feed, atau desain cover, misalnya cover thumbnail di YouTube, di Facebook, atau masih dalam tataran desain layout ya, majalah atau brosur dan lain sebagainya, maka para pemula, para newbie bisa menggunakan Canva sebagai media desainnya. Tapi kalau targetnya adalah untuk menjual tadi, menjual logo, ikut kontes logo, atau sebagai digital branding, maka perlu software yang mumpuni seperti AI. Jadi di sini tinggal dipilih kemana arah target tujuan dari desainnya, apakah pada layout atau shape. Ya, kalau misalnya hanya sekedar batasannya pada layout, silakan. Canva sangat-sangat luar biasa dengan segala kelebihan yang sudah kita bahas tadi, dia sangat luar biasa. Tapi kalau fokusnya adalah shape, sekali lagi, maka AI lah yang bisa kita gunakan. Karena AI sebagai salah satu software yang paling terkenal di dunia terkait vektor ya, vektor ilustrasi. Jadi tinggal teman-teman bijak saja mana yang paling baik untuk kebutuhan teman-teman dan tujuan teman-teman. Nggak ada yang sebenarnya mana lebih baik, itu sekali lagi man behind the gun ya. Walaupun kita pakai Canva, tapi kalau kita adalah profesional, tentu kita juga bisa menghasilkan karya yang bagus. Sebagaimana juga kalau kita nggak bisa amat ngedesain tapi pakai AI, juga nggak bagus-bagus juga karyanya. Semua tergantung orang yang menggunakannya, dan semua tergantung pada tujuannya. Semakin bijak kita mengetahui mana tujuan kita, maka kita semakin tahu mana yang harus kita gunakan. Canva dan AI bisa dikombinasikan, tinggal kita pergunakan saja secara bijak. Semoga bermanfaat video kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.